Baik, jumpa lagi dengan Sarah W Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengetes power bank buatan dari brand Advent yang memiliki daya 65 watt, kapasitasnya 20.000 mAh. Kemarin saya dapatkan dengan harga sekitar 170 ribuan dengan bermain-main voucher ya, untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali yang saya tes power bank ini untuk mencharging ke berbagai macam device yang saya miliki. Di antaranya nanti akan saya tes ke Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel iPhone 8, ini support PD2 atau fast charging 15 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9, ini support quick charging 18 watt. Baik, lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A, ini support Vivo fast charging 18 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke tablet Huawei, ini saya ada Huawei MatePad SE11 in yang support Huawei Supercharger protokol 22,5 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging 25 watt atau PPS. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30, ini support supercharger 33 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Itel RS4, ini support power charging 45 watt atau istilah mudahnya kita fast charging 45 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Oppo A3X, ini support SuperVOOC 45 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Vivo V40 Lite, ini support flash charging Vivo 80 watt. Ini yang paling mantap, tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all round fast charging 2.0 100 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt. Lanjut nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finirsi serinya FNP58 yang support arus hingga 7 ampere. Lanjut nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finirsi seri FNAC28 yang support arus 6,5 ampere dan masih banyak alat tes lainnya. Lebih jelasnya cek di deskripsi. Seperti apa performa powerbank Advent ini dalam mencharging ke berbagai macam device yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian powerbank Advent PP20 yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Lalu di dalamnya ada kemasan plastik dan mika seperti ini. Lalu kita akan dapat dua macam kertas ini. Kita lihat, ini informasi kartu garansi dan berbagai macam lokasi service center yang ada di seluruh Indonesia. Banyak banget, lihat ini. Nah ya, mulai dari Papua, Surabaya, Bandung, Jakarta, dan lain-lain. Lalu ada ini buku panduan pengguna yang sudah menggunakan bahasa Indonesia. Nah ya, oke, lanjut kita akan dapat kabel ini, kabel PD warna portnya putih seperti ini. Nah ini coba saya lihat ukuran kabelnya sepanjang ini. Nah lumayan, sekitar 30 sentian lah ya. Oke, lanjut kita akan dapat maksudnya powerbank Advent warna putih kolaborasi hitam orange yang saya beli seperti ini fisiknya. Dari sisi desain atau ukuran, lihat saya pegang powerbanknya sebesar ini. Ya lumayan besar ya, karena kapasitas 20.000 mAh. Nah lanjut, dari depan ada tulisannya Advent seperti ini, kemudian ada tulisannya super fast dan ada daya maksimalnya 65 watt. Nah coba saya nyalakan. Nah ini ada indikator untuk menyalakan baterai. Nah lihat ini warna oranye 67%. Oke, lanjut kita lihat di sebelah sini kosong. Sebentar saya perjelas dahulu. Sebelah sini kosong ya. Lalu dari sebelah sini ini kosong, tapi ada kayak tempat kabel. Nanti coba kita pasang kabelnya. Lanjut, di sebelah sini juga kosong. Lalu di bagian baliknya ada spesifikasi dari powerbank Advent itu sendiri. Model PB20, kapasitas ini 20.000 mAh ya. Seperti ini input outputnya dari powerbank Advent, silakan dilihat sendiri. Untuk dari segi WH-nya dia 77 WH, lihat ini. Dari 20.000 mAh. Jadi masih aman untuk masuk pesawat, karena masuk pesawat kan maksimalnya 100 WH. Nah, lalu ini ada berbagai macam sertifikat. Lihat ini ada sertifikat CE dan lain-lain. Oke, kita lihat dari sisi atas. Lihat ini ada tombol untuk menyalakan indikator baterai dan ada
satu port warna oranye. Nah, lihat ini di sebelah pojok ada port juga. Jadi dia ada dual port USB-C. Lihat. Baik, lanjut kita bahas masalah build quality dari powerbank Advent 65 watt ini. Dari sisi tulisan, nah, cukup bagus sekali, lihat, tidak asal-asalan sablonannya. Sebentar saya perjelas, nah lihat ini ya. Kemudian sebelah sini lihat, nah, sudah lebih dari cukup. Kemudian kita lihat dari sisi yang lain, finishing antara casing satu dengan yang lainnya. Sangat rapat sekali, bisa dilihat di sini. Nah ya, pengerjaannya sangat rapi, lihat. Nah lihat ini. Nah dari sisi tulisan ini juga cukup bagus, lihat. Dari sisi spesifikasi juga sangat cukup rapi sekali ya pengerjaannya, sablonannya. Jadi dari sisi build quality menurut saya cukup bagus sekali. Coba ini saya ketok-ketok ya. Seperti apa bunyinya? Silakan didengar. Enak, rapat ya, kokoh. Sebentar, yang sebelah sini. Nah, jadi dari sisi build quality menurut saya sangat bagus sekali powerbank Advent ini. Baik, lanjut kita bahas jenis sel yang ada pada powerbank Advent ini. Nah, kalau dilihat dari sisi ukuran seperti ini, kapasitas 20.000 mAh ya. Coba saya cocokkan misalnya menggunakan powerbank polimer model seperti ini. Ini per kapasitasnya yang saya punya 10.000 mAh, lihat ini. Nah, coba kita pasang. Tidak mungkin ya. Oke, mungkin menggunakan sel lithium ion seri 18650. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, agak masuk akal, tinggal ketebalannya segini. Nah, ini cuma bisa 1 wattnya, lihat. Kira-kira seperti itu. Tapi sel 18650 itu maksimalnya setahu saya sekitar 3000 mAh. Nah, ini 20.000 mAh. Jadi tidak mungkin. Coba mungkin sel lithium ion 21700, coba ini tebalnya masih masuk akal ya, masih masuk akal, cuman ini per sel maksimalnya 5000 mAh kalau saya tahu. Jadi totalnya kalau umpama 3 sel ya seperti ini, nah tidak seperti ini, 3 sel kira-kira dia 15.000, masih belum masuk akal. Nah coba kalau menggunakan sel polimer yang seperti ini saya ada powerbank. Nah lihat ini desainnya, ukurannya masuk akal. Nah lihat, sebentar saya perjelas. Nah masuk akal ya. Nah, kemudian dari sisi sebelah sini lihat, ini saya pasang pas. Nah, ini jadi menurut saya menggunakan sel polimer tapi modelnya yang kotak seperti ini. Nah, ya, jadi seperti ini tapi per selnya 10.000 mAh. Ini yang saya punya. Per selnya ini 5.000 mAh. Coba tidak bisa sih, tidak kelihatan. 5.000 mAh ini kali 2. Nah, coba sebentar saya lihat, saya perlihatkan ya. Nah, ini 5.000 mAh dikali 2 sama dengan 10.000 mAh. Nah, sedangkan yang ada di Advent ini 10.000 mAh dikali 2 sama dengan 20.000 mAh. Jadi menurut saya yang rasional powerbank ini menggunakan sel polimer, kapasitasnya 10.000 mAh dikali 2 sama dengan 20.000 mAh. Baik, lanjut kita lihat dari sisi kualitas sel yang ada pada powerbank Advent ini. Walaupun kualitas selnya lithium polimer ya, lithium polimer juga ada yang kualitasnya buruk, lumayan, atau bagus, ya ada lah ya kelas-kelasnya. Sekarang coba, nah kalau saya menganalisis sebuah sel yang ada pada powerbank, ya saya lihat seperti ini, pertama kali unboxing, lihat ini belum pernah saya pakai dan belum pernah saya recharging. Dia tersisa daya 67%. Nah, biasanya kalau kata teman-teman dari pabrikan itu dicas sekitar 80%. Mohon dikoreksi bila salah. Bahkan teman-teman ada yang bilang dapat 100% diisi seperti itu. Nah, ini tersisa daya 67% itu sebuah kondisi yang bagus. Dari pabrikan mungkin berapa bulan, 3 bulan, atau 6 bulan, atau 1 tahun. Dia terkondisi dalam keadaan baterai yang tidak mudah bocor, karena kita lihat tersisa baterai 67%. Nah, ya kira-kira seperti itu. Dan hindari ya ketika dapat baterai sebuah powerbank dicek kok dayanya 0%. Itu ngalama, kualitasnya buruk ya karena mudah bocor selnya ya, seperti itu. Dan kita tidak boleh ya menyimpan sebuah powerbank dalam kondisi habis total, itu bahaya, merusak baterai powerbank itu sendiri ya. Tidak baterai saja, seperti ponsel ataupun lainnya yang menggunakan baterai tidak boleh tersimpan dalam kondisi baterai 0%, itu merusak device-nya ya. Seperti ketika kita dapat powerbank dalam kondisi 0% kan artinya terpisah, tersimpan dalam kondisi 0%, ya rusak itu selnya. Nah, saran saya silahkan dikembalikan saja kalau dapat kondisi powerbank seperti itu. Nah, sebagai dasar lain saya ada baterai recharging seperti ini. Dia mengsimulasikan seperti ini. Dicas full dalam pemakaian 1 tahun, dia turun 15%. Kemudian dalam waktu 2 tahun dia
turun 20%. Ini sebuah kondisi baterai yang bagus, tidak mudah bocor. Dalam waktu 2 tahun, dia mengasumsikan cuma terjadi penurunan 20%. Sama seperti power bank Advent ini, dalam kondisi terisi 67% atau tersisa baterai 67%, menurut saya itu sebuah kondisi kualitas sel yang sangat bagus, tidak mudah bocor. Baik, lanjut tes protokol isi daya cepat. Saya menggunakan USB loader Finercy FN58. Saya hubungkan pertama yang dari sisi yang sebelah sini dahulu. Nah, lihat ini sudah selesai hasilnya keluar. Dia yang sebelah USB-C sebelah sini ya, dia support PD 3.0 60 watt. Kemudian selanjutnya dia support semuanya, VOOC, Super VOOC, dan pump express dia tidak bisa. Nah, lihat sudah keluar hasil dari tes fast charging dari kabel atau port yang sebelah sini. Nah, sebentar saya fokuskan dahulu kameranya. Nah, lihat dia support PD 3.0 60 watt. Jadi kurang lebih ya juga sama ya antara hasil fast charging di sebelah port sini dan sebelah port sini. Lihat ini. Nah, dia support semua protokol isi daya cepat, VOOC, Super VOOC, dan pump express dia tidak bisa. Jadi kesimpulannya dari kedua port ini ya seperti ini hasilnya ya. Support semua protokol isi daya cepat kecuali VOOC, Super VOOC, dan pump express dia tidak bisa. Nah, sekarang coba saya tes PD trigger dari power bank Advent ini. Seperti apa hasilnya? Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini sudah keluar hasilnya. Nah, ini struktur PD triggernya dia maksimal dayanya 60 watt, ada 6 struktur. Lihat. Nah, lihat ini. Ampernya paling besar 3 ampere, kemudian voltnya paling besar 20 volt. Nah, 20 volt dikali 3 ampere sama dengan 60 watt, sudah sesuai antara daya maksimalnya dengan struktur maksimalnya. Baik, lanjut tes USB-C e-marker pada kabel bawaan power bank Advent ini. Saya menggunakan USB loader Finercy FMV58 dan menggunakan bantuan power bank ACOM AP201 ya. Oke, saya hubungkan dahulu. Nah, lihat ini. Sebentar, saya masuk ke USB-C e-marker dahulu ya. Nah, ini dia mendeteksi kabel yang akan dites USB-C e-markernya. Coba saya hubungkan. Nah, tidak ada. Ini tidak ada USB-C e-markernya karena dia tidak terbaca. Nah, coba mungkin terbalik ya. Coba sebentar, saya cabut dahulu, saya balik yang sebelah sini. Nah, lihat dia tidak terbaca. Nah, sebentar, saya ambilkan contoh kabel PD yang ada USB-C e-markernya. Nah, ini contoh kabel yang ada USB-C e-markernya dari brand Anker Zulu. Ya, oke. Coba saya tunjukkan biar teman-teman itu paham. Kabel yang ada USB-C e-markernya. Lihat dia, saya hubungkan. Nah, seperti ini. Nah, kalau pengen tahu struktur sebentar, saya ambil penunjuk dahulu. Nah, strukturnya dia USB-nya 2.0, panjangnya 0 sampai 1 meter, voltnya 50 volt, ampernya 5 ampere, totalnya 250 watt. Nah, apa itu USB-C e-marker? Ibaratnya sebuah prosesor kabel. Nah, untuk mengatur arus input output dari perangkat yang di-chargingnya, misalnya dari power bank ke ponsel ataupun dari adapter charger ke perangkat yang di-chargingnya. Jadi ketika ada USB-C e-markernya ini aman karena ada yang mengatur. Sedangkan kalau tidak ada USB-C e-markernya ya biasa. Ya, biasanya kabel yang ada USB-C e-markernya itu ketika ampernya minimal 5 ampere. Ampere ya yang dilihat. Nah, seperti itu. Kalau tidak ada USB-C e-markernya biasanya itu ampernya sekitar 3 ampere. 3 ampere dikali 20 volt sama dengan 60 watt. Nah, kalau 5 ampere biasanya 5 ampere dikali 50 volt 250 watt, kadang 5 ampere dikali 20 volt sama dengan 100 watt. Nah, seperti itu ya tentang gambaran USB-C e-marker. Jadi kabel bawaan pada power bank Advent ini tidak ada USB-C e-markernya. Baik, lanjut tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD2 atau fast charging 15 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel dari brand Esager PD2 Lightning. Lihat, terhubung dengan baik. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi digital display yang ada di kabel Esager. Kita tunggu sebentar, ini masih loading. Nah, lihat ini ya, dia mencapai titik daya maksimal 9,1 watt, status PD aktif. Nah, ini ingat ponsel era tahun 2018. Jadi daya segini sudah sangat bagus. Oke.
coba kita cek dari sisi yang ada di indikator power bank, statusnya fast charging juga aktif, ada petirnya seperti ini. Jadi bisa ya digunakan untuk charging ke ponsel iPhone, tentunya juga bisa digunakan untuk seri iPhone di atasnya seperti iPhone X, 11, 12, 13, ataupun lainnya, status PD-nya aktif. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Pertama coba sebagai dasar saya menggunakan kabel bawaan Advent dahulu ya. Apakah support fast charging atau tidak untuk kriteria ponsel kelas fast charging 15 watt sampai 18 watt. Jika tidak bisa, saya menggunakan kabel rakitan saya seperti ini. Saya converter seperti ini kabelnya sehingga seolah-olah dia akan berubah menjadi kabel PD. Oke, pertama coba menggunakan kabel bawaan Advent dahulu, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat start dari baterai 5%. Nah, sebentar, saya dekatkan dahulu untuk melihat fast chargingnya. Nah, sebentar ya. Nah, oke. Coba saya lihat dari sini. Lihat ini. Cuma kabel charging saja. Tidak support fast charging. Coba kita lihat dari sisi yang indikator power bank juga tidak support fast charging atau petirnya tidak aktif. Jadi, saya tidak menggunakan kabel bawaan, tidak menggunakan format PD ya. Karena yaitu secara kabel bawaan ponsel ini menggunakan konsep USB A to C, bukan C to C. Jadi kadang ada yang tidak mau. Contoh Samsung Galaxy M11 ini. Oke. Sekarang saya ganti dengan menggunakan kabel rakitan saya. Nah, ini saya formulasikan khusus untuk power bank seperti ini yang cuma ada port USB-C-nya saja. Lihat ini saya hubungkan ya. Nah, lihat nih ya, sudah saya hubungkan start dari baterai 5%. Coba kita cek fast charging-nya langsung aktif. Nah, ya dengan menggunakan kabel konsep rakitan saya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Kita cek dari sisi power bank pun juga status petirnya aktif warna hijau. Artinya fast charging aktif. Kemudian kita cek dari sisi seluruh daya. 9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 14,3 watt. Cukup maksimal sekali outputnya ya. Cuma ada spasi, tidak ada 1 watt. Nah, dari teorinya kan ponselnya fast charging 15 watt, real berada di daya 14, sekian watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan lewat kabel bawaan power bank. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 8%. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat notifikasi quick chargingnya aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank, indikator fast chargingnya juga aktif, nyala hijau ini. Oke, kita lihat dari sisi yang ada di USB definisi 6,6 volt kali 2,3 ampere sama dengan 15, sekian watt. Dari teori ponselnya quick charging 18 watt real berada di daya 15,3 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo fast charging 18 watt. Saya hubungkan lewat kabel bawaan power bank. Nah, lihat ini start dari baterai habis total ini ya 1%. Fast chargingnya aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank. Kita tunggu sebentar. Nah, oke, seperti ini. Tapi kok tidak muncul indikator fast chargingnya ya. Lihat ini. Padahal dari sisi tulisan ini sebentar, fast charging aktif. Nah, ini kurang paham juga saya. Oke, tapi jangan mengacu pada tulisan yang ada di ponsel saja. Kalau menurut saya, kita lihat dari sisi seluruh daya. 5 volt kali 1,9 ampere sama dengan 9,7 watt. Nah, kalau melihat dari sisi seluruh daya, memang benar fast charging tidak aktif karena dayanya maksimal di bawah 10 watt. Nah, sekarang coba saya ganti dengan menggunakan kabel rakitan saya. Tunggu sebentar. Baik, ini saya ganti dengan menggunakan kabel rakitan saya. Kita tunggu sebentar. Fast charging aktif, start dari baterai 2%. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi power bank langsung fast chargingnya aktif. Lalu dayanya juga bisa mencapai hingga 17,4 watt dengan seluruh daya 9 volt kali 1,9 ampere sama dengan 17,5 watt. Dari teori ponselnya fast charging 18 watt real berada di daya 17,5 watt. Ada kenaikan daya ya. Tadi ketika menggunakan kabel bawaan maksimal 10 watt. Nah, ketika menggunakan kabel modifikasi saya
dia mencapai 17,5 watt, ada kenaikan 7,5 watt. Baik, lanjut tes ke tablet Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel bawaan power bank. Lihat start dari baterai 23%, supercharging aktif, ada desimalnya petir double. Oke, biarkan tabletnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank, indikator fast charging aktif, bisa dilihat di sini petir warna hijau ya. Oke, kita lihat ini dari sisi seluruh daya. Dia masih naik ke daya maksimal, lihat ini. Dia mencapai sekarang di 20 watt. Nah, sekarang naik ke 21 watt dan di maksimal 23, sekian watt. Nah, dengan seluruh daya 8,9 volt kali 2,5 ampere sama dengan 22,9 watt dari teori spesifikasi Huawei supercharger protokol 22,5 watt rel berada di daya sekali lagi 22, sekian watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt atau PPS. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel bawaan power bank. Lihat start dari baterai 24%, super fast charging aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank juga indikator fast chargingnya aktif. Oke, kita cek dari sisi seluruh daya yang ada di USB terdefinisi. Kita tunggu sebentar. Ini dayanya masih naik. Nah, lihat ini ya. Dia mencapai pada titik daya maksimal 25 watt. Dengan seluruh daya 9,2 volt kali 2,6 ampere sama dengan 25 watt naik turun dari teori ponselnya super fast charging 25 watt juga rel berada di daya sekitar 25 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan lewat kabel bawaan. Lihat start dari baterai 32%, tidak ada desimalnya ya karena menggunakan brand aftermarket power banknya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank. Lihat ini, dayanya lumayan kecil ya, indikator fast chargingnya tidak aktif. Lihat ini. Oh, lihat, mungkin dia restart. Nah, ini biasanya ada perubahan seluruh daya kalau restart seperti ini. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini, dia sudah naik perlahan-lahan dayanya dengan status power bank fast chargingnya sudah aktif. Lihat, seluruh dayanya 8,8 volt kali 2,1 ampere sama dengan, lihat, 20 watt, 19 watt. Nah, ini menurut saya jalan di supercharger Infinix, cuman tidak ada desimalnya karena lewat jalur PD. Lihat, kalau disetarakan ya setara dengan supercharger Infinix 33 watt, mungkin ya 11-12 lah ya kecepatannya. Ini stabilnya dia. Ketika menggunakan ada reservawan ya stabilnya sekitar 21 sampai 24 watt. Lihat, dia naik perlahan-lahan. Nah ya, jadi menurut saya ini setara outputnya dengan supercharger Infinix 33 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Realme 9i yang support direct charging 33 watt. Pertama, coba menggunakan kabel bawaan powerbank dahulu. Ketika kurang maksimal, akan saya optimalkan dengan menggunakan kabel sakti. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat start dari baterai 34%. Tidak aktif ya direct chargingnya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Kita cek dari sisi seluruh daya. Nah, lihat dia berada di daya 9,3 watt. Ini jalan di standar charging Realme 10 watt. Oke, sudah fix ya, tidak aktif fast chargingnya atau direct chargingnya. Sekarang coba saya ganti dengan menggunakan kabel itu sih. Lihat, saya hubungkan dengan menggunakan kabel sakti. Langsung direct chargingnya aktif, ada desimalnya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank juga fast chargingnya langsung aktif. Kita cek dari sisi daya yang ada di USB terdefinisi langsung naik ke 24-23 watt. Padahal start ketika menggunakan kabel bawaan mentok di 10 watt. Lihat ini. Nah, ini daya stabilnya Realme 9i ya segini. Dari teori dari charging 33 watt stabilnya segini. Sama seperti ponsel Infinix juga segini. Rata-rata ponsel 33 watt ya stabilnya segini. Nah ya, dengan seluruh daya 9,6 volt kali 2,5 ampere sama dengan rel
berada di daya 24,6 watt dari teori ponselnya dari charging 33 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel bawaan power bank. Lihat start dari baterai 5%, tidak ada desimalnya ya, karena lewat jalur PD. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank. Lihat ini, statusnya fast charging aktif. Nah, dengan daya 12,5 watt, dengan seluruh daya 8,2 volt kali, dia mengalami restart. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat dia, seluruh dayanya tetap. Dia di 8,2 volt kali 1,5 ampere sama dengan 12,6 watt. Nah, menurut saya ini jalan di fast chargingnya Itel. Rel berada di daya 12, sekian watt. Kalau fast charging Itel ya 18 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt. Pertama coba saya gunakan kabel bawaan power bank dahulu. Kalau kurang maksimal performanya akan saya gunakan kabel sakti. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini. Nah, statusnya tadi kita lihat sebentar. Nah, lihat ini start dari baterai 13%, status fast charging yang aktif. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank, status indikator fast charging nyala. Kemudian kita lihat dari sisi seluruh daya, 9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 14,2 watt. Statusnya sudah sesuai, fast charging 18 watt. Oppo yang aktif, rel berada di daya 14,2 watt. Karena performanya kurang maksimal, coba saya naikkan atau saya ganti dengan menggunakan kabel sakti. Lihat SuperVOOC aktif 45 watt, ada desimalnya. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Kita cek dari sisi yang ada di wattmeter, dia mencapai 42 watt. Dari teori SuperVOOC 45 watt, rel berada di daya 43 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 yang support super fast charging Samsung 2.0 atau 45 watt. Pertama coba saya menggunakan kabel bawaan power bank dahulu ya. Untuk mengetahui kemampuan kabel ini apakah support Samsung 45 watt atau tidak. Kalau tidak support akan saya ganti dengan menggunakan kabel dari brand Anker. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat ini, super fast charging, tidak super fast charging 2.0. Oke ya, paham ya. Oke, jadi ini kabelnya atau power banknya tidak support Samsung 2.0 atau 40 watt. Mungkin kabelnya saya ganti dahulu kabelnya. Nah, oke. Ini saya menggunakan kabel Anker. Nah, oke, saya hubungkan dengan menggunakan kabel PD dari brand Anker. Samsung Super Fast Charging 2.0. Lihat ini. Nah, ya. Jadi power banknya support, tapi kabelnya yang tidak support. Oke ya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank, indikator fast charging aktif. Kemudian kita lihat dari sisi seluruh daya, 9,4 volt kali 4,1 ampere sama dengan 36 watt. Nah, kenapa kok kabel Advent ini tidak support? Karena dia 3 ampere, sedangkan Samsung 45 watt itu butuh 4 ampere. Jadi bisa ya, untuk Samsung 45 watt rel berada di daya 36-38 watt dengan menggunakan kabel Anker. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Pertama coba menggunakan kabel bawaan powerbank dahulu. Ketika kurang maksimal akan saya ganti dengan menggunakan kabel sakti. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 9%, indikator yang muncul quick charging. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di power bank. Nah, lihat ini, indikator fast chargingnya belum aktif. Nah, coba kita tunggu sebentar. Semoga ada kenaikan daya. Nah, lihat, sudah saya tunggu lumayan lama tidak ada kenaikan daya. Jadi maksimal di daya 9 watt ya, dengan seluruh daya 5 volt kali 1,8 ampere. Tapi statusnya yang muncul itu quick charging. Seharusnya kalau quick charging dayanya di atas 10 watt. Tidak ada masalah. Ya, adanya seperti itu. Sekarang coba saya ganti ke kabel I2C. Oke, sudah saya hubungkan dengan menggunakan kabel I2C. Indikator yang muncul turbo charging 67 watt. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank, indikator fast charging aktif bisa dilihat di sini.
Kemudian kita lihat dari sisi daya yang ada di USB low terdefinisi. Ini masih naik dayanya, kita tunggu sebentar menuju daya maksimal. Nah, lihat ini ya, dia mencapai titik daya maksimal 4,6 ampere atau 43 watt. Voltnya 9,4 volt. Nah, kalau ini secara notifikasi turbo charging 67 watt. Kalau menurut saya jalan di turbo charging 55 watt. Tapi ya, adanya seperti ini, tapi cukup bagus sekali. Dia mampu di Xiaomi turbo charging 55 watt atau 67 watt rel berada di daya 43 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Pertama coba menggunakan kabel bawaan powerbank dahulu. Ketika kurang maksimal akan saya gunakan kabel sakti. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, start dari baterai 14%. Ini sementara Vivo Flash Charging-nya belum aktif. Sekarang coba kita lihat dari sisi yang ada di struktur daya. Ya, dia restart. Biasanya ini terjadi perubahan struktur daya dari standar charging ke Vivo Flash Charging. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat nih, indikator fast charging-nya sudah aktif, baterainya di power bank nyala warna hijau. Oke, sekarang kita cek dari sisi yang ada di struktur daya. Tadi mencapai 20, nah ini lihat 28 watt. Nah, lihat kecenderungan naik turun dayanya itu kurang stabil. Nah, 28 watt ya maksimalnya. Dengan struktur daya 8,5 volt kali 2,2 ampere. Lihat nih, atau 3,2 ampere kali 8,7 volt. Sama dengan 28 watt. Nah, itu menurut saya jalan di Vivo Flash Charging 33 watt. Nah ya, ada ya. Oke. Sekarang coba saya nyalakan ponselnya, ada desimalnya atau tidak. Karena sudah jalan di Vivo Flash Charging, tidak perlu saya ganti kabel itu sih ya. Menurut saya ini sudah cukup. Nah, lihat start dari baterai 17%. Kita lihat Vivo Flash Charging-nya aktif atau tidak. Kita tunggu sebentar. Nah, ternyata dia tidak aktif ketika ponselnya saya nyalakan. Nah ya, dia lebih aktif ke ponsel mode mati dengan status flash charging aktif. Ketika mode ponsel mati ya, yang aktif itu di Vivo Flash Charging 33 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all round fast charging 100 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel bawaan power bank. Lihat start dari baterai 1%, indikator yang muncul fast charging. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank. Lihat fast charging-nya juga aktif ya, warna hijau ini. Kemudian kita lihat dari sisi struktur daya 8,1 volt kali 2,5 ampere sama dengan 20, sekian watt. Nah ya, menurut saya ini jalan di sekitar Infinix supercharger 33 watt ya, karena dayanya di atas 18 watt. Tapi secara notifikasi fast charging yang aktif. Tapi secara struktur daya menurut saya ini sekali lagi jalan di Infinix supercharger 33 watt. Rel berada di daya 20, sekian watt. Baik, lanjut tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel bawaan powerbank Advent. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan. Oke, coba saya dekatkan powerbanknya biar lebih jelas. Nah, lihat status fast charging-nya aktif. Kemudian dari sisi struktur daya 15 volt kali 1,9 ampere sama dengan 29,9 watt. Nah, atau dibulatkan, nah lihat jalan di 30 watt. Dari teori laptopnya support 45 watt, rel berada di daya 30 watt. Baik, lanjut tes ke laptop Advent Soulmate X. Jadi powerbanknya Advent, laptopnya Advent. Oke, saya hubungkan lewat jalur kabel bawaan powerbank dan USB Type-C yang full fungsi 20 volt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan ke Type-C full fungsi. Kalau di sini Type-C charging. Oke, kita dekatkan. Nah, lihat status fast charging yang aktif bisa dilihat di sini di power bank. Nah, ini yang Type-C full fungsi 20 volt. Nah, kalau ke laptop Windows 11 ini ya, ini OS Windows 11. Itu yang dilihat voltasenya. Nah, ya jangan baca. Lihat ini, dia mencapai 19,7 volt. Tidak mungkin kadang juga tidak bulat 20 volt ya. Ini menurut saya sudah menganggap 20 volt jalannya. Lalu dikali 0,8 ampere sama dengan 16,5 watt.
Kenapa kok dayanya rendah? Karena laptopnya mode mati. Kalau laptopnya mode hidup, biasanya jalan di atas 20 watt. Jadi menurut saya, powerbank ini bisa digunakan untuk charging ke laptop yang membutuhkan voltase 20 volt. Baik, lanjut tes 2 port secara bersamaan. Akan saya kolaborasikan laptop Advent yang secara adapter charger bawaan ini ya. Dayanya 36 watt 12 volt. Nah, oke. Lalu akan saya hubungkan dengan ponsel Samsung Galaxy A05 ini yang support super fast charging Samsung 25 watt. Pertama coba saya hubungkan ke laptopnya dahulu. Ini ada wattmeternya. Nanti kita lihat power distribusinya ya. Oke, saya hubungkan lewat Type C full fungsi yang 20 volt. Lihat ini ya, dia sudah nyala. Kalau terlihat jelas, alhamdulillah. Ini di kamera saya terlihat 15 watt jalannya. Nah, oke. Sekarang coba saya menggunakan port ini, maksudnya kabel bawaan powerbank. Ini saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung. Nah, lihat ini ya. Ini 15 watt atau 14 watt, jalan dan normal ya. Oke. Sekarang coba saya hubungkan. Ini, nah seperti ini. Seperti apa yang terjadi? Nah, cuma charging saja. Tidak support fast charging. Ketika menggunakan dual port. Nah, ini lihat dia langsung ke 0 watt. Nah, lihat di sini maksudnya coba saya dekatkan power bank-nya ini ya. 47%. Dan cuma jalan 0, maksudnya yang di ponsel ini 6 watt, yang ada di laptop 0 watt. Dia drop, tidak mampu ketika digunakan untuk charging dua device secara bersamaan. Mungkin karena ada wattmeternya. Coba wattmeternya saya cabut ya. Nah, ini langsung naik lagi dari sisi ke laptop 14 watt, 15 watt. Nah, seperti ini mungkin tanpa wattmeter. Coba ya. Lihat, silakan dilihat di bagian laptopnya. Dia langsung restart. Tidak kuat sepertinya. Nah, ya. Ya, coba mungkin dibalik ya. Nah, coba saya balik. Nah, strukturnya saya ganti gitu loh. Nah, yang bagian kabel bawaan powerbank saya hubungkan ke Type C full fungsi ini. Nah, lihat dia sudah jalan, tapi saya tidak tahu ya dayanya berapa. Oh, mungkin dikasih wattmeter ini kosi saja coba. Atau mungkin 20 volt dia tidak mampu. Nanti coba saya ganti. Nah, lihat ini ya. Dia 15 watt. Semoga teman-teman terlihat. Kemudian yang di ponsel ini saya balik. Nah, sebentar. Nah, lihat dia langsung restart dan berubah menjadi 0 watt. Tidak mampu. Oke. Coba mungkin dia tidak kuat di 20 volt. Saya pindah ke 12 volt yang sebelah sini. Nah, lihat langsung dia berubah di sebelah sini. Super fast charging ketika saya cabut. Oke ya, saya rubah ke ini 12 volt. Nah, lihat ini. Tetap 0 watt. Dia tidak mampu digunakan untuk charging dua perangkat secara bersamaan. Kalau yang dari ponsel, ini statusnya juga cuma charging saja, kalah. Nah ya, harap maklum, powerbank harga murah tidak setangguh powerbank yang harganya mahal, walaupun dayanya sama-sama di 65 watt mungkin ya. Jadi ya sesuai dengan harga ya. Kalau mau komplain tidak kuat digunakan charging dua device secara bersamaan, ingat harga. Baik, lanjut tes speed recharging powerbank Advent ini kita lihat ya. Sebentar ya, lihat ini status baterainya sudah 0%. Akan saya charging atau saya recharging dengan menggunakan kabel bawaan powerbank plus adapter charger dari brand Venson dan 70 watt. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan, indikator charging atau fast charging sudah aktif. Start dari baterai 0%. Kemudian kita lihat dari sisi struktur daya di ini USB low energy ya. Dia mencapai 41 watt dengan struktur daya 19 volt kali 2,1 ampere. Nah, ya ini. Kemudian kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Timernya saya nyalakan sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 10 menit. Coba kita cek power bank-nya. Sudah terisi 43%, status fast charging-nya masih aktif. Kemudian coba kita lihat dari sisi stop kontak.
dayanya di 23 watt. Pertama kali colok tadi sekitar 40 watt ya. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur power bank. Nah, lihat ini, temperatur power bank bagus, sangat normal, lihat ini. Nah, ya, cuma di sekitar 41 derajat Celcius. Nah, coba saya cek dari sisi temperatur adapter charger. Nah, ini temperatur adapter charger di angka sekitar 50 derajat Celcius. Nah, lihat. Nah ya, 51 derajat Celcius temperatur adapter charger. Padahal ini daya inputnya 40 watt versus adapter charger 70 watt, masih menghasilkan temperatur 51 derajat Celcius. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 3 jam lebih 40 menit. Lihat ini power bank-nya sudah terisi full 100%. Coba saya dekatkan. Nah, lihat ini ya, terisi full 100% dalam waktu 3 jam lebih 40 menit. Indikator fast chargingnya juga sudah tidak aktif. Artinya sangat aman ya, ketika terisi full otomatis mati indikator fast chargingnya. Coba kita lihat dari sisi stop kontak, juga menunjukkan sudah 0 watt. Baik, lanjut tes speed charging dan real capacity. Pertama coba akan saya gunakan charging ke ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt. Lihat ini baterai power bank-nya sudah terisi full 100%. Coba saya hubungkan dengan menggunakan kabel bawaan power bank. Pertama coba kita lihat dahulu dari sisi spesifikasi ponsel. Lihat ini ya, sebentar, menggunakan aplikasi teknologi baterai lithium ion start dari baterai 5%. Secara mAh kapasitasnya 5% itu 255 mAh. Lalu ini lihat tingkat kesehatan baterai good, kapasitas baterainya 5100 mAh kapasitas totalnya. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat start dari baterai 5%. Kalau pengen lihat statusnya fast charging yang aktif karena lewat jalur PD kabel bawaan power bank. Nah, oke, saya matikan ponselnya untuk maksimalisasi speed chargingnya dan efisiensi real capacity-nya. Nah, lihat ini indikator power bank aktif warna hijau tadi ya. Ini saya sebentar, kita tunggu ya. Kalau pengen lihat indikator power bank-nya aktif atau tidak, timernya saya nyalakan sekarang. Nah, lihat ini indikator power bank-nya aktif warna hijau atau fast charging aktif, mode ponsel mati. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Nah, coba kita lihat dari sisi ponsel dahulu. Sebentar saya cek. Nah, lihat ini ya, terisi 34% dalam waktu 30 menit per menit, artinya nambah lebih dari 1%. Ingat ya, ini yang jalan statusnya fast charging Oppo 18 watt, belum SuperVOOC Oppo. Oke, coba kita cek dari sisi yang ada di power bank. Tersisa daya baterai 91%, status fast chargingnya masih aktif. Oke, sekarang coba kita cek dari sisi temperatur yang ada di power bank dahulu. Nah, lihat temperatur power bank sangat normal karena mengeluarkan output di area fast charging Oppo, anggap maksimalnya 18 watt. Ya, nggak normal ya. Oke, coba kita cek dari sisi temperatur ponsel. Nah, ini temperatur ponsel, sebentar, temperatur ponselnya 42 derajat Celcius ya, kategorinya sangat normal ya, 42 derajat Celcius paling tinggi ini. Nah, lihat, nah 43 sangat normal menurut saya, masih kategorinya. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 39 atau 1 jam lebih 40 menit. Kita cek ponselnya, sebentar saya nyalakan dahulu. Nah, lihat, terisi full 100% dalam waktu 1 jam lebih 40 menit. Lalu baterai power bank, lihat ini, tersisa daya 66%. Baik, lanjut tes real capacity. Kali ini akan saya gunakan untuk mengisi ke ponsel Samsung Galaxy A36 yang support super fast charging Samsung 45 watt atau 2.0. Saya menggunakan kabel PD dari brand Anker ya, karena kalau Samsung 45 watt itu membutuhkan arus ampere kabel 5 ampere minimalnya. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini baterainya tadi tersisa 66%, sekarang 65%. Status fast charging aktif warna hijau, lihat ini di power bank. Nah, start dari baterai 3%. Petir double aktif atau super fast charging Samsung 2.0 aktif. Timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu. Biasanya kalau ke Samsung saya
kasih waktu 60 menit. Dia mampu mengisi berapa persen? Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 40 menit. Coba kita cek dari sisi ponsel. Sebentar saya dekatkan seperti ini. Nah, lihat terisi 63% dalam waktu 40 menit. Oke, sekarang coba kita cek dari sisi kondisi power bank. Tersisa daya baterai 43%. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur ponsel dahulu. Nah, lihat temperatur ponsel 40 derajat Celcius. Menurut saya hangat normal ini. Nah, ya. Oke, sekarang coba kita cek dari sisi temperatur power bank, juga hangat normal. Nah, oke, selanjutnya kita tunggu sampai dalam waktu kira-kira 60 menit mampu mengisi berapa persen. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 1 menit. Nah, sesuai dengan perjanjian saya, ponsel ini saya isi dalam waktu 60 menit gitu loh. Kita lihat terisi 87% dalam waktu 1 jam lebih 1 menit. Oke, sekarang kita cek dari sisi power bank. Tersisa daya 33%, status fast charging-nya masih aktif. Sekarang kita cek dari sisi sebentar. 87% itu ketika di mAh kan menjadi berapa mAh? Saya nyalakan dahulu ponselnya. Nah, ini sudah saya nyalakan ponselnya. Sekarang kita cek dari sisi menggunakan aplikasi untuk mempermudah proses perhitungan. Nah, lihat dari 87% ya. Dia di mAh kan menjadi 4350 mAh dari kapasitas maksimal 5000 mAh. Jadi pengisian ke Samsung diingat-ingat ya, terisi 4350 mAh. Baik, lanjut tes real capacity tahap ketiga. Kali ini saya gunakan charging ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 Watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel dari brand Anker. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan. Start dari baterai 2%. Mode ponsel mati, timernya saya nyalakan sekarang. Oke, kita lihat ini dari sisi power bank. Fast charging aktif, start dari baterai tersisa 33% tadi. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam dan realnya mencapai hingga berapa mAh. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 13 menit. Coba kita cek ponselnya. Oh, lihat ini, power banknya sudah habis persentase baterainya. Nah ya, tapi masih berkedip-kedip nyala seperti ini. Sekarang coba kita cek dari sisi ponsel. Sudah terisi full 100%, alhamdulillah, dalam waktu 1 jam lebih 14 menit. Baik, lanjut kita analisis real capacity dari powerbank Advent ini. Dari cell capacity 20.000 mAh ya. Tadi saya tes untuk charging ke Oppo A3X 5.000 mAh, maksudnya 5.100 mAh, terisi 100%. Kemudian ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ini 5.000 mAh juga terisi 100%. Jadi totalnya dia sudah mampu mengisi 10.100 mAh. Kemudian ke ponsel Samsung ini dia saya mAh kan mampu mengisi totalnya 4.350 mAh. Jadi totalnya real capacity dari powerbank Advent ini bisa mencapai hingga kurang lebih 14.450 mAh dari cell capacity 20.000 mAh. Nah, sekarang dari cell capacity 20.000 mAh mampu real capacity 14.450 mAh, itu sebuah kualitas yang biasa, buruk, atau sangat bagus. Saya ada membanding dari powerbank Xiaomi Redmi Powerbank. Dari cell capacity 20.000 mAh, Xiaomi mengklaim dia bisa mencapai real capacity 12.000 mAh. Ingat ya, kalau pabrikan mengatakan rated capacity, lihat ini 12.000 mAh. Nah, sedangkan powerbank Advent berdasarkan tes dia bisa mencapai 14.450 mAh. Sudah di atas dari klaim dari powerbank Xiaomi. Padahal Advent versus Xiaomi kan jelas-jelas bagus Xiaomi, tapi real kapasitinya sangat bagus di Advent. Jadi menurut saya real capacity dari powerbank Advent ini sudah lebih dari cukup di atas dari klaimnya powerbank Xiaomi. Baik, jadi kesimpulannya powerbank Advent 20.000 mAh 65 Watt berdasarkan tes menunjukkan sebuah built-in quality yang cukup bagus sekali. Dibanderol dengan harga cukup murah ya, atau saya dapatkan dengan harga yang cukup murah cuma sekitar 170 ribuan harga promo itu. Lalu dari sisi kemampuan fast charging tidak ada masalah, 100% support semua fast charging. Alat tes saya sekitar ada 16 alat tes
mulai dari iPhone yang fast charging atau PD 15 watt hingga ke laptop yang support daya Type-C 20 volt tidak ada masalah. Lanjut, kalau diangkat ke kriteria kemampuan alat tes saya ke super fast charging, ada sekitar 11 alat tes saya. Nah, dia gagal di satu ponsel ke itel RS4. Dia cuma mentok jalan di kriteria fast charging. Ingat, dari 11 alat tes super fast charging gagal satu. Nah, artinya kemampuan power bank ini fast chargingnya 100%. Kalau super fast charging anggap di sekitar 90 sampai 95% support super fast charging. Lanjut, dari sisi kemampuan speed charging power bank ini juga cukup bagus sekali. Dari kapasitas 20.000 mAh, support input daya 40 watt, dari persentase baterai hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu 3 jam 40 menit. Nah, kalau biasanya saya ke maksudnya power bank Xiaomi 20.000 mAh ini ya, fast charging 18 watt, full charging membutuhkan waktu sekitar 7 jam sampai 8 jam. Nah, ini dayanya dinaikkan 2 kali menjadi fullnya membutuhkan waktu 3 jam 40 menit, sudah sangat rasional karena dayanya dinaikkan 2 kali dari power bank Xiaomi Redmi ini contohnya. Lanjut, dari sisi speed charging paling bagus tadi saya tes ke ponsel Xiaomi Poco E6 Pro ini. Dari persentase baterai low bat hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu 1 jam 14 menit. Nah, itu menurut saya kriteria speed charging sekitar di area turbo charging 33 watt sekitar waktu itu. Kalau di bawah 60 menit itu turbo charging 67 watt. Nah, output tertinggi pada power bank ini ada pada Xiaomi Poco E6 Pro ini di angka sekitar 42 watt. Lanjut, dari sisi kemampuan rel capacity juga cukup bagus sekali ya. Tadi saya tes mencapai bisa total output ketiga ponsel Xiaomi, Oppo, dan Samsung totalnya bisa mencapai 14.450 mAh. Menurut saya itu sudah sangat bagus sekali. Ketika dibandingkan dengan power bank Xiaomi Redmi ini, lihat dia rel kapasitinya secara klaim perusahaan cuma mencapai 12.000 mAh, sedangkan Advent berdasarkan tes bisa mencapai hingga 14.450 mAh. Jadi secara keseluruhan performa power bank ini cukup bagus sekali, dibanderol dengan harga murah, kemampuan fast charging 100% dan super fast charging anggap 95%. Sayangnya dia ketika digunakan untuk charging ke laptop dan ponsel secara bersamaan drop, dia tidak mampu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam tes power bank Advent 65 watt 20.000 mAh ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman untuk membeli power bank Advent ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.